Kita hari ini akan berbicara tentang Injil keselamatan yang menjadi tema di bulan ini. Ya, kita akan berbicara satu tema yang sudah diberikan bagi saya oleh gereja Tuhan lewat Bapak Gembala. Kita akan berbicara tentang Injil keselamatan yang di dalam Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-21 yang menjadi ayat dasar dari gereja kita di tahun ini. Mari, tidak mengapa Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Untuk pembacaan yang pertama, kita buka di dalam Yohanes pasal 20, ayatnya yang ke-21, dalam hitungan yang ketiga, kita baca bersama-sama. Sudah dapat, kita akan baca. 1, 2, 3. Sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jangan duduk dulu Bapak Ibu Saudara. Ya, ini biar nanti saya yang. Nah, nanti Bapak Ibu Saudara baca yang kuning, saya baca yang tulisan warna putih. Nah, firman Tuhan. Kemudian Yesus berkata kepada mereka sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, aku mengutus kamu sekalian, sama seperti Bapa sudah mengutus aku. Seandainya seorang dari kalian sedang mempertahankan dosa orang, dosanya tetap ada. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, berbahagialah bagi mereka yang menerima firman Tuhan dengan rela hati, pulang dari sini menyelidiki, yang merenungkan firman Tuhan sehingga kita tahu apa yang disampaikan itu kebenaran, sehingga kita menjadi pelaku-pelaku firman yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang Injil keselamatan, Bapak Ibu Saudara, Injil keselamatan ini menjadi tema gereja kita di tahun ini. Kita diberikan oleh Tuhan lewat Bapak Ibu Gembala kita, pergi dan memberitakan Injil. Dan Injil keselamatan ini, saya mau katakan adalah tema yang sangat serius Bapak Ibu Saudara. Sebab berkaitan dengan tugas pemberitaan Injil, itu adalah tugas utama setiap orang yang percaya kepada Yesus. Katakan amin. Itu menjadi tugas utama kita. Tetapi berbicara pemberitaan Injil, walaupun ini menjadi tugas utama setiap orang percaya, tetapi tugas ini adalah tugas yang paling sangat diabaikan oleh setiap orang Kristen hari-hari ini. Sangat diabaikan. Bahkan, ya saya tidak punya waktu untuk menunjukkan datanya. Saya mau katakan kepada kita, berbicara pertumbuhan jemaat, ini jemaat Tuhan di tempat ini perlu dengar. Mau secara global maupun secara lokal, itu bukan karena pemberitaan Injil. Ya, ada satu ironi di sini Bapak Ibu Saudara. Ada satu hal yang sangat disayangkan, secara bersamaan Injil itu tugas utama, Yesus memerintahkan kita untuk memberitakan Injil. Tetapi faktanya gereja Tuhan di akhir zaman yang dikatakan akan menyongsong Yesus datang kedua kali, tugas yang paling utama ini menjadi tugas yang sangat diabaikan. Karena kalau Bapak Ibu Saudara berbicara data, ya semua buku-buku tentang misiologi, penelitian tentang pekabaran Injil, itu rata-rata pertumbuhan jemaat itu dua pos utama yang paling besar mengisi. Pertama itu biologis. Artinya apa? Orang Kristen lahirkan anak, kemudian cucu dan cicit seterusnya. Nah, dari situ mereka jadi Kristen. Akhirnya apa? Jemaat itu bertumbuh secara jumlah. Kemudian yang kedua apa? Perpindahan. Ya, berpindah dari gereja A ke gereja B. Makanya saya selalu katakan begini ke gereja. Kita jangan suka menghipnotis diri kita. Ketika ada orang baru datang, kita bilang, kita kedatangan jiwa baru. Karena mayoritas jemaat yang datang hari-hari ini ke gereja, itu dia umpama dari daerah. Dia sudah Kristen Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau tidak percaya bisa cek. Kemudian dia datang kerja mungkin ke Jakarta, dia cari gereja. Dia dapat gereja kita, dia datang. Kalaupun ada, sangat kecil orang yang benar-benar baru percaya Yesus. Karena fakta menunjukkan itu. Makanya kita jangan terbuai kalau dengar ada orang bilang, wah tuayan banyak. Ya ada 2.000 orang bertobat. Ada 1.000 orang bertobat, 10.000. Terjadi tuayan besar. Hari-hari ini kekristenan itu tidak baik-baik saja. Karena tugas yang menjadi tugas utama itu sering diabaikan.
Itu sebabnya saya mau katakan, tidaklah mungkin kalau kita yang sudah percaya Yesus, kita mengatakan Injil itu adalah kabar baik, berita sukacita, sesuatu yang memberkati kita, memberi semangat kita, membawa kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Tetapi secara bersamaan, engkau tidak pernah membicarakan Injil di dalam hari-hari hidupmu. Coba kita renungkan, minimal di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita membicarakan Injil hari ini? Ketika kita bangun pagi, adakah Injil, adakah Yesus yang kita bicarakan di tengah-tengah keluarga kita? Karena mustahil sesuatu yang membahagiakan kita, kita tidak share. Orang lain itu untuk tahu. Saya kasih contoh sederhana. Ketika mungkin ya lebih relevan anak muda. Ketika sesuatu yang membahagiakan Anda, sederhana Anda dibeli iPhone baru lah. Minimal apa? Anda selfie depan kaca, betul? Betul tidak? Oke, saya kasih contoh saya. Saya lagi senang lari pagi, Bapak Ibu Saudara. Karena saya rasa bahagia, saya share. Saya lagi olahraga. Karena tidak dapat membendung kebahagiaan itu. Terlepas orang mau bilang pamer, ya kita dapat barang baru apapun itu bukan urusan. Tetapi poin plusnya, saya mau ngambil apa? Kita rindu untuk membagikan sesuatu yang membahagiakan itu. Lihat orang kalau dia tur ke Israel, Bapak Ibu Saudara ke luar negeri, bohong kalau nggak posting ke media sosial. Kenapa? Ada sukacita, betul? Ada sukacita, karena kita rindu juga orang tahu bahwa berkat Tuhan dalam kehidupan kita, kebahagiaan yang Tuhan berikan, kita bagikan. Tetapi Injil, sudahkah kita memberitakan bagi orang-orang di luar sana? Kalau kita tidak pernah membicarakan Injil dalam kehidupan kita, maka cek lagi percaya kita kepada Yesus itu seperti apa. Kita perlu cek, benar nggak saya ini percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena saya yakin dan percaya, ketika Injil keselamatan itu benar-benar menyelamatkan kehidupan kita. Kita yang dahulunya berdosa, kita yang dulunya tidak bernilai, kita yang tidak terpandang di hadapan manusia. Tetapi karena pengorbanan Kristus, kita menjadi manusia-manusia baru yang berharga di mata Tuhan. Tidak mungkin kalau kita tidak ingin ceritakan, Bapak Ibu Saudara. Dan yang menarik ketika berbicara Injil, Yesus ketika dia bangkit, ya, pada pasal ini Bapak Ibu Saudara bisa baca. Ada 2 kali Yesus ngomong tentang apa? Damai sejahtera. Ayat 19 maupun ayat 23. Damai sejahtera ini, karena Yesus itu orang Yahudi, dia ngomong apa? Shalom aleichem. Damai sejahtera menyertai kamu, damai sejahtera bersama kamu, damai sejahtera kuberikan bagi kamu. Itu artinya. Makanya kalau ada yang anti shalom, perlu bertobat saya katakan. Yesus ketika bangkit, dia nggak ngomong haleluya, karena beda konteks Bapak Ibu Saudara. Ya, dia ngomong shalom. Nah kenapa shalom atau damai sejahtera itu berbicara tentang Injil keselamatan? Karena pada ayat 19 sangat jelas di sana dicatat, murid-murid itu sangat ketakutan Bapak Ibu Saudara. Karena 3 hari sebelum Yesus bangkit, mereka itu nyaris ditangkap bersama dengan Yesus di Taman Getsemani. Sehingga mereka apa? Lari tercerai-berai, Yesus sendiri yang ditangkap. Kemudian setelah Yesus bangkit, mayat Yesus dituduh bahwa murid-murid yang curi, hilang. Sehingga ayat 19 mencatat dengan jelas, mereka sangat ketakutan. Bahkan pintu-pintu di seluruh rumah itu, rumah di mana mereka berada itu dikunci rapat-rapat. Karena mereka saking ketakutan. Tetapi ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, apa yang Yesus katakan? Shalom aleichem. Damai sejahtera menyertai kamu. Damai sejahtera di sini berbicara keselamatan yang Yesus jamin bagi murid-murid, bukan saja hidup yang nanti, ya setelah mereka mati, tetapi Yesus menjamin bahwa murid-murid tidak akan mati, mereka akan selamat, mereka akan baik-baik saja, walaupun ada ancaman dari penguasa-penguasa yang dapat merebut kehidupan mereka. Itu luar biasanya Bapak Ibu Saudara. Yesus bangkit, Yesus tidak ngomong tentang kuasa. Saya akan beri kuasa ya, walaupun nanti Yesus naik ke surga, Yesus kasih kuasa. Yesus tidak ngomong mujizat-mujizat. Nanti ada mujizat A, mujizat B. Yesus tidak ngomong tentang berkat-berkat secara jasmani. Yesus tidak ngomong hal-hal yang menguntungkan manusia secara jasmani. Tetapi yang Yesus bicarakan ketika dia bangkit, pertama kali Injil keselamatan. Amin. Inilah yang terpenting di dalam kehidupan kita. Dan berbicara Injil keselamatan itu sudah
Tuhan berikan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Makanya Bapak Ibu Saudara menjadi orang-orang yang beruntung di dalam dunia ini. Kita perlu bersuka cita karena sudah diberikan bagi kita. Sehingga untuk dapat mendorong Bapak Ibu Saudara menjadi pemberita-pemberita Injil, Bapak Ibu Saudara perlu memahami apa itu Injil. Ya seringkali kalau kita dengar ya, Injil itu kabar baik, betul? Ya kabar baik tentang apa? Tentang Yesus menyelamatkan umat manusia, dosa diampuni. Seringkali kita mendengar seperti itu. Sehingga kita sudah puas kalau kita memberitakan Injil, bersaksi ke orang, kemudian orang datang ke gereja itu, kita sudah puas. Wah, saya sudah menangkan jiwa. Saya sudah bawa orang kepada Yesus. Dia sudah terima Yesus. Kenapa? Sudah datang ke gereja. Bahkan mungkin sudah dibaptis. Nah, kalau kita memahami Injil, dalam aktivitas sampai di situ kita bisa keliru. Makanya kita perlu kembali bagaimana Yesus mengatakan tentang Injil. Nah, berbicara tentang Injil, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saya bacakan begini Bapak Saudara. Karena itu, pergilah, jadikanlah sebuah bangsa apa? Muridku. Kemudian dikatakan, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kalau kita berbicara tentang Injil Bapak Ibu Saudara, di sana ada yang namanya pemuritan. Makanya kalau ada orang mengaku dirinya penginjil, apalagi ke satu daerah, cuma datang khotbah, bikin KKR di gereja umum, ya orang-orang Kristen biasa, seperti dengan kita, itu bukan penginjilan Bapak Ibu Saudara. Karena Yesus sendiri menegaskan, penginjilan itu harus ada pemuritan. Pemuritan kepada siapa? Orang yang dahulunya tidak mengenal Yesus, perlu dimuridkan menjadi murid Yesus. Itu berbicara pemberitaan Injil. Jadi ada follow up di sana. Dan sesudah mereka dimuridkan, Yesus sendiri bilang apa? Harus baptis. Cuma hari-hari ini kebalik. Ya, baptis dulu baru dimuridkan. Orang baru kenal Yesus 1-2 kali, kita cepat-cepat. Kenapa? Menambah jumlah. Kelihatan di grup WA itu tambah. 200, 201, 202. Disuruh baptis cepat-cepat. Makanya coba lihat. Berapa banyak orang yang pernah kita bawa, akhirnya sekarang tidak bergereja. Coba lihat sekeliling kita. Mungkin ada yang pernah kita bawa duduk bersama dengan kita. Hari ini dia tidak ke gereja lagi. Atau sebaliknya, kita yang bawa orang ke gereja, orang itu percaya Yesus, kitalah yang akhirnya hari-hari ini tidak tertanam ke gereja. Dahulunya melayani, tidak melayani. Dahulunya sungguh-sungguh dengan Tuhan, jadi tidak sungguh-sungguh. Karena apa? Salah memahami konsep Injil. Dan setelah dibaptis, Yesus bilang apa? Ajar Bapak Ibu Saudara. Ajar di sini, kalau kita mau belajar lebih dalam lagi, itu seperti orang di bangku kuliah. Ya, makanya gereja mula-mula itu ada namanya katekismus. Jadi diajar segala sesuatu tentang pribadi Yesus. Agar supaya apa? Ketika mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan, itu tidak salah. Mereka melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan apa yang menyenangkan hati kita sebagai jemaat atau orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan dulu yang disenangkan, baru kita Bapak Ibu Saudara. Itu konsep kekristenan. Itu orang-orang yang diajarkan hidupnya berlimpah dengan Injil. Jadi berbicara Injil, Injil adalah sebuah perjalanan pendewasaan setiap pengikut Yesus. Bukan saja berita Injil harus disampaikan, namun Injil harus dipahami dan Injil harus dihidupi setiap hari. Amin. Itulah berbicara Injil. Sehingga kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, berbuah, mempermuliakan nama Tuhan. Kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang ketinggalan kalau kita benar-benar memahami Injil. Makanya orang yang memahami Injil dengan baik, dia akan sangat peka Bapak Ibu Saudara, lihat kiri kanannya. Kenapa sih tidak ke gereja? Dia akan sangat aktif. Ya karena apa? Injil itu menggema di dalam hidupnya. Injil itu harus dihidupi. Injil itu harus disampaikan, diberitakan, dan dipahami di dalam kehidupan kita. Nah sehingga ketika Injil keselamatan itu ada di dalam kehidupan kita, saya ingin tegaskan begini. Karena Yesus, sama-sama katakan, karena Yesus. Sekali lagi, karena Yesus. Lebih keras lagi, karena Yesus.
Injil keselamatan itu diberikan karena Yesus, hidupmu diubahkan dan diselamatkan. Amin. Karena Yesus, Bapak Ibu Saudara, Anda kalau mau berjuang lepas dari dosa, kemudian Anda berkomitmen ya, jemaat Tuhan berkomitmen, saya tidak akan ngerokok lagi, tidak akan nonton film porno lagi, tidak akan judi lagi, tidak akan selingkuh lagi. Ya Anda berkomitmen dengan diri Anda, merasa bisa diubahkan. Kita akan gagal, kemudian gagal dan gagal lagi. Tetapi kalau Anda tahu, karena Yesus ada di dalam hidupmu, Yesus mengasihi kehidupanmu, Yesus sudah berkorban bagi hidupmu. Itulah yang apa? Yang dapat mengubahkan kehidupan kita. Karena Yesus hidupmu diubahkan dan diselamatkan, maka tidak ada seorang pun yang dapat menutup mulutmu untuk tetap memberitakan Injil keselamatan. Karena kita selalu rindu menyaksikan ada perubahan yang indah di dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang menjanjikan, yang penuh harapan ketika Yesus ada di dalam hidupmu. Sehingga engkau terus jadi pemberita Injil. Engkau sungguh-sungguh memberitakan Injil. Bahkan ada satu fakta menarik Bapak Ibu Saudara ya. Dan ini jemaat perlu dengar dengan baik. Berbicara tuaian besar. Berbicara pertumbuhan jemaat. Banyak orang yang akhirnya terima Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu terjadi oleh karena pemberitaan Injil. Kita boleh bikin inovasi Bapak Ibu Saudara. Kita boleh pakai strategi. Boleh silakan untuk supaya kita relevan dengan zaman. Tetapi kalau tidak ada pemberitaan Injil, tidak ada Yesus diberitakan, itu menjadi sia-sia. Yang menjadi sia-sia. Waktu saya melayani ya di satu daerah, ada dengan seorang jemaat di tempat ini. Mereka sudah sekian tahun menggarap daerah itu. Tetapi apa yang terjadi ketika kita bercakap-cakap dengan orang-orang di sana? Mereka cuma memandang hamba-hamba Tuhan ini apa? Sebagai orang baik. Kenapa? Karena tidak pernah membicarakan Injil. Cuma dikasih makan, dibantu kebutuhan mereka apa, keperluan apa. Dan tidak ada Injil diberitakan di sana. Sehingga mereka cuma mengenal orang-orang ini adalah orang baik. Dan bahkan Yesus menjelaskan, kalau orang ikut Yesus, hanya urusan jasmani, bahkan hanya soal perut, itu tinggal tunggu waktu. Mereka sendiri akan menolak Yesus. Ya kita bisa baca di dalam Injil Yohanes. Nah jadi kita penting untuk menekankan bahwa Yesus itulah ada di dalam kehidupan kita. Nah, ada satu kutipan menarik oleh John Stott. Dia katakan begini Bapak Ibu Saudara. The meaning of atonement is not to be found in your penitence evoked by the sign of Calvary, but rather in what God did when in Christ on the cross, He took our place and bore our sin. Dia mengatakan bahwa penebusan atau makna dari penebusan itu tidak kita dapati atau kita tidak temukan karena Bapak Ibu Saudara menyesal, sedih karena timbul melihat apa? Peristiwa Yesus disalib. Ya kan? Kita mau Paskah nih. Seringkali jemaat menangis. Waduh kasihan ya. Yesus itu disalib, disiksa. Nah, John Stott bilang penebusan itu tidak ditemukan di situ. Tetapi penebusan itu ditemukan dari apa? Melainkan dari apa yang Allah lakukan ketika di dalam Yesus di kayu salib. Yesus menggantikan tempat kita. Mengambil posisi kita. Kita yang harusnya dihukum. Kita yang harusnya binasa menanggung sengsara akibat dosa. Tetapi Yesus menggantikan posisi kita dan menanggung dosa kita. Amin. Itulah makna kalau kita melihat penyalipan Yesus. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara ikut perjamuan, jangan menangisi apa yang terjadi di kayu salib. Tangisi diri kita kalau kita tidak sungguh-sungguh terima Yesus. Tangisi kehidupan kita. Sehingga makna roti dan darah dan anggur yang akan kita terima, itu benar-benar akan menjadi satu penghormatan di dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Sebenarnya kita tidak layak. Tetapi Allah memberikan hidupnya bagi kita. Amin. Tangisi kehidupan kita. Jangan kita masuk dengan sudah. Karena tiap bulan kita perjamuan, ya sudah seenaknya ambil, ya sudah makan pulang. Oke, dosa kita diampuni. Itu tidak menjadi satu faedah yang baik bagi kehidupan kita. Tetapi kalau kita menangisi bahwa hidup yang kita yang penuh dosa, kita yang tidak bernilai tetapi menjadi bernilai di hadapan Allah. Kita yang tidak layak diperlayakan di hadapan Allah. Kita yang hina, yang najis menerima kemuliaan di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Karena pengorbanan Kristus itu. Maka daripada itu, kita sama-sama akan belajar pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Bagaimana Injil keselamatan
itu dapat diberitakan. Yang pertama, itu kita bergantung kepada Roh Kudus. Sama-sama katakan, bergantung kepada Roh Kudus. Injil keselamatan itu hanya dapat diberitakan kalau Bapak Ibu Saudara dan saya itu bergantung sepenuhnya, saya tambahkan, kepada Roh Kudus. Ayat 22, bunyinya begini. Yohanes 20 ayat 22. Dan selagi berkata demikian, ia atau Yesus menghembusi dan berkata kepada mereka, mulailah terima Roh Kudus. Pada bagian ini Bapak Ibu Saudara, ketika Injil keselamatan Yesus berikan kepada murid-murid, bahkan di ayat sebelumnya mereka telah diutus, kualitas pengutusannya itu kualitas ilahi. Karena Yesus bilang apa? Sama seperti Bapa sudah mengutus aku, demikianlah aku mengutus engkau. Artinya pengutusan ini bukan sesuatu yang main-main Bapak Ibu Saudara. Tugas pemberitaan Injil bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh-temeh. Bisa dapat kita abaikan bahkan. Karena apa? Pengutusan itu sekualitas dengan Yesus diutus ke dalam dunia. Standarnya sama, Yesus yang mengatakan hal itu. Jadi kalau kita tidak lakukan, itu menjadi sesuatu yang fatal di dalam kehidupan kita. Dan setelah Yesus mengutus, tentunya saya perlu tegaskan juga, ketika murid-murid diutus, murid-murid lebih dahulu sudah diperlengkapi, betul? Yesus sendiri 3 tahun setengah perlengkapi murid-murid. Setelah sudah diperlengkapi, mereka juga menjadi saksi mata penggenapan dari Injil itu. Setelah digenapi menjadi saksi mata, Yesus berikan Injil keselamatan itu. Dan tidak sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Yesus memberikan Roh penolong, Roh Kudus bagi murid-murid. Nah ayat ini bilang apa? Mulailah terima Roh Kudus. Nah kadang jadi pertanyaan begini, kapan sih murid-murid terima Roh Kudus? Apakah di kamar loteng Yerusalem atau di peristiwa kebangkitan ini? Saya katakan, secara aktual, Roh Kudus itu dicurahkan di kamar loteng Yerusalem. Tetapi secara janji, Yesus ingatkan pada peristiwa ini. Karena katanya begini, mulailah terima Roh Kudus. Artinya, ada satu perintah yang Yesus sementara sampaikan, yang Yesus sementara dorong kepada murid-murid. Untuk murid-murid menanti-nantikan apa yang dijanjikan Tuhan. Dan perintah ini sesuatu yang belum terjadi. Karena apa? Mulailah terima. Bahkan kata terima itu seperti kita mengambil atau menggenggam Roh Kudus itu. Yesus menegaskan itu ketika dia bangkit. Jadi perlunya kehidupan kita itu bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menguatkan kita. Makanya kalau ada orang bertanya kepada saya, Pak Rian sudah bawa jiwa kepada Tuhan berapa orang? Saya berani katakan, saya tidak pernah bawa jiwa kepada orang. Saya tidak pernah bawa jiwa kepada Tuhan. Mungkin jemaat kaget. Kaget karena apa? Kadang kita terpesona. Ya kalau dengar pengkhotbah, saya menangkan keluarga saya. Saya menangkan orang-orang di sekitar saya. Di perusahaan saya ada 2.000 orang. Akhirnya saya menangkan. Saya katakan kita perlu bertobat dari pemikiran itu. Kenapa? Tidak pernah ada orang di dalam dunia ini itu menangkan jiwa satupun. Tidak percaya? Baca Yohanes 14 ayat 26. Baca Yohanes 16 ayat 8. Khususnya sampai ayat 11. Di sana dikatakan apa? Dan jikalau ia datang, siapa? Roh Kudus. Roh Kudus atau ia akan menginsafkan dunia dari dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena apa? Mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku akan pergi kepada Bapa dan engkau tidak akan melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi yang menangkan jiwa Bapak Ibu Saudara bukan kita. Kita tugasnya memberitakan saja. Kita sampaikan Injil dalam setiap kesempatan. Nanti orang itu bisa dimenangkan. Itu sepenuhnya pekerjaan Roh Kudus. Sepenuhnya pekerjaan Roh Kudus. Jangan kita berbangga habis KKR altar call ada yang datang. Wow, ada banyak kegerakan terjadi. Enggak, saya katakan. Itu semua pekerjaan Roh Kudus. Kita tidak pernah menangkan jiwa. Karena Alkitab dengan tegas mengatakan, yang menginsafkan dunia, yang menginsafkan orang-orang berdosa, itu Roh Kudus. Jadi tugas kita memberitakan saja. Mungkin ada yang berpikir begini, ya kalau Roh Kudus menginsafkan, Roh Kudus yang menangkan, ngapain kita memberitakan Injil? Ya kita harus memberitakan, karena apa? Itu perintah. Dan kedua, kita nggak tahu siapa orang di luar sana yang Roh Kudus dapat insafkan.
Makanya apa? Kita perlu terus semangat memberitakan Injil. Amin. Kita tidak pernah. Sehingga kita perlu bergantung pada Roh Kudus. Namun juga jangan menjadi kita, karena Roh Kudus kita mengabaikan hal-hal lain. Kita perlengkapi diri kita, Bapak Ibu Saudara. Ingat, sebelum murid-murid diutus, Yesus secara langsung memperlengkapi mereka. Bagaimana dengan kita yang hidup sekarang ini? Kalau dengar firman 30 menit, 40 menit, kita sendiri sudah gelisah, main HP, bahkan ya berapa kali, bukan di sini, di sana sini banyak. Ya, supaya Bapak Ibu Saudara, saya pastikan bukan di sini, di sana sini banyak. Bahkan hamba-hamba Tuhan loh, lagi khotbah loh, main WA. Makanya kenapa saya bilang, saya selalu saranin ini. Roh itu penurut, daging itu lemah Bapak Ibu Saudara. Karena berapa banyak yang buka Alkitab lewat HP, dibuat mode pesawat terbang. Berapa banyak di sini. Nah itu masih bunyi kan, kuling. Dan saya nggak salah dong ya Bapak Ibu Saudara, saya nggak fitnah ya kan. Kalau kita pakai Alkitab, kita fokus Bapak Ibu Saudara. Kita fokus. Ya, jadi bergantung pada Roh Kudus, kita perlu juga mempersiapkan diri. Rindu, punya rasa haus dan lapar akan firman. Yohanes 20 ayat 21 ini sudah dikhotbahkan mau 3 bulan di tempat ini. Kalau engkau tidak punya rasa haus dan lapar akan firman, ingin mengenal Tuhan, ketika dengar ayat ini, sudah tahu. Harus punya rasa haus dan lapar Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika engkau mendengar firman, engkau rindu, apalagi nih yang Tuhan mau sampaikan bagi saya. Apalagi nih berkat-berkat secara rohani, secara jasmani yang Tuhan akan berikan bagi saya lewat pemberitaan firman. Engkau boleh mendengar kesaksian yang hebat-hebat. Tetapi yang menuntun kepada keselamatan hanya lewat kebenaran firman. Amin. Hanya lewat firman Tuhan. Firmanlah yang menuntun kita kepada keselamatan. Sehingga saya mau katakan begini. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat gambar ini. Ya, kira-kira ketika lukisan ini jadi. Yang dipuji kuasnya atau sang pelukis? Kuasnya atau sang pelukis? Sang pelukis. Seberapa mahal kuas itu, seberapa hebat kuas itu, seberapa berharga kuas maupun cacat itu, kanvas itu. Tidak akan berarti kalau tidak ada di tangan sang pelukis. Itulah kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Di dalam kita memberitakan Injil keselamatan. Apa yang perlu kita banggakan? Ya, apa yang perlu kita megahkan, kita pamerkan? Makanya saya selalu bilang ya, apa motivasi kita? Kalau ada orang bertobat kita pamer-pamer. Kita cerita-cerita. Saya pernah tegur salah satu teman saya di satu daerah. Ya Tuhan panggil dia di daerah situ. Kemudian ada orang asli situ bertobat. Dia pamer. Setiap khotbah cerita. Saya bilang, apa Anda bodoh sekali, saya bilang. Pemberitaan Injil bisa tertutup karena kebodohan Anda. Saya tidak perlu teruskan. Semoga Bapak Ibu Saudara tahu maksud saya. Jadi tertutup. Kenapa? Kebodohan kita. Jadi kita perlu mengetahui bahwa setiap pencapaian, khususnya di dalam pemberitaan Injil, itu karena Roh Kudus. Sehingga rasa iba di dalam pemberitaan Injil, itu akan berhenti pada sekali penolakan terhadap Injil. Makanya kita kalau memberitakan Injil karena rasa kasihan, sudah sekian tahun saya lihat engkong ini gak pernah ke gereja nih. Papa mama saya tidak pernah ke gereja. Ya, anak-anak saya sudah dikasih tahu, dikasih kesaksian, tidak mau ke gereja. Tapi kalau kita bersaksi hanya dasar karena iba, sekali kita ditolak, kita kecewa. Tetapi kalau Injil yang memenuhi kehidupan kita, Injil keselamatan yang menguasai kehidupan kita, dan kita tahu bahwa Roh Kudus bekerja di dalam setiap pemberitaan Injil, beribu-ribu penolakan pun tidak akan membuat kita kecewa. Amin. Karena kita tahu yang menangkan bukan doa kita. Walaupun itu juga penting, yang menangkan bukan karena cakapnya kita bersaksi. Tetapi yang memenangkan jiwa itu karena pekerjaan Roh Kudus yang menginsafkan setiap pribadi akan dosa mereka. Kita tidak akan pernah kecewa, jadi tanamkan itu di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kita cepat hari ini karena ada perjamuan. Bagaimana Injil keselamatan itu dapat diberitakan. Yang terakhir, belajar kepada Yesus. Ayat yang ke-23. Yohanes 20 ayat 23 katakan begini. Seandainya seorang dari kalian sekali ini mengampuni dosa orang, kepada mereka dosanya sudah diampuni. Kemudian Yesus katakan lagi, seandainya seorang dari kalian sedang mempertahankan dosa orang, dosanya tetap ada. Kalau Bapak Ibu Saudara baca ayat ini, terus terlepas dari konteks, maka kita akan keliru. Karena seakan-akan Yesus ngomong di sini apa? Kita bisa mengampuni dosa, betul?
Seakan-akan kita ini punya kuasa. Bukan Bapak Ibu Saudara. Saya perlu tegaskan. Yang hanya berhak, yang hanya berkuasa untuk mengampuni dosa itu hanya Tuhan. Hanya Yesus yang berhak. Tetapi dalam konteks ini, karena di atas berbicara pengutusan, pemberitaan Injil keselamatan. Konteks ini Yesus ingin menekankan bahwa di dalam memberitakan Injil keselamatan, beritanya harus menyatakan mengampuni dosa. Harus menyatakan ada pengampunan di sana. Harus menyatakan ada sesuatu yang dibebaskan dari belenggu. Sehingga orang-orang yang dibebaskan ini boleh menikmati segala sesuatu yang baik yang Tuhan sudah sediakan. Itu beritanya Bapak Ibu Saudara. Jadi pemberitaan Injil itu menyatakan ada pengampunan dosa. Makanya orang kalau datang konseling ke saya, ada masalah berat ya. Saya beberapa waktu lalu ada seorang pelayan Tuhan ya. Dia pengusaha juga. Kemudian kena tipu lah dari temannya. Ya kan sama-sama anak Tuhan saling tipu. Jadi jangan anggap kita ini aman-aman saja gitu loh. Sama-sama hamba Tuhan, sama-sama melayani. Tapi dia pengusaha, kena tipu. Kemudian datang dan dia bilang, waduh capek dan sebagainya. Bahkan kecewa lah saya katakan. Saya bilang apa? Saya bilang Tuhan gak akan tolong kita. Bahkan tidak akan tolong engkau. Saya tidak suka kasih janji palsu Bapak Ibu Saudara. Karena saya sering ketemu dengan orang-orang yang kecewa mendengar kesaksian orang Kristen. Yakin Pak, Tuhan sembuhkan. Akhirnya apa? Ketika tidak terjadi seperti yang kita katakan, bukan kita kurang iman. Tuhan punya rencana mungkin ketika tidak sembuhkan dia. Ya, kita kadang suka memastikan, padahal itu bukan bagian kita Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin ya saya tahu maksudnya baik. Tetapi kita perlu mengetahui bahwa Allah itu bekerja dengan banyak cara. Amin. Sehingga saya katakan begini, mungkin Tuhan tidak tolong ya teman pengusaha ini. Dengan mengganti mungkin kerugiannya 5M, 6M, 10M. Tetapi saya bilang apa? Tuhan pengen temani Anda. Mungkin 1 bulan ini cicil 30 juta. Bulan depan 20 juta. Nah di situ kita akan lebih banyak melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Pengalamannya jadi banyak. Jadi kita jangan menyempitkan bagaimana cara Tuhan menolong kehidupan kita. Dan Yesus ingin menegaskan bahwa berita tentang Injil kita disebut bersaksi kalau di sana kita menyampaikan tentang pengampunan dosa. Dan bahkan mengampuni di sini itu berkaitan dengan perdamaian. Makanya kalau kita jadi jemaat Tuhan Bapak Ibu Saudara tidak belajar kepada Yesus soal mengampuni. Kadang kita ketika ada masalah, oh saya tidak marah sama ses ini. Tetapi apa? Kalau doa duduk sampingan tapi harus ada space 1. Enggak ada di sini Bapak Ibu Saudara ya. Saya berdoa tidak ada di sini. Saya sudah ampuni. Tapi kalau dia ibadah 1, saya ibadah 2. Supaya tidak ketemu gitu loh. Inti dari pengampunan itu harus terjadi yang namanya perdamaian. Dan inilah yang Yesus ucapkan, yang Yesus selalu sampaikan di dalam setiap kesempatan. Sehingga dalam memberitakan Injil kita perlu belajar pada Yesus. Yesus dalam setiap kesempatan itu tidak pernah bicara yang lain. Kalau kita baca ya, dia bertemu dengan perempuan Samaria. Dia bilang apa? Bolehkah engkau memberi aku minum? Tetapi ketika perempuan Samaria itu berargumen dengan dia, Yesus bilang apa? Kasih karunia Allah. Enggak nyambung Bapak Ibu Saudara. Yesus langsung masuk kepada berita Injil. Soal beri minum itu hanya jembatan. Kebanyakan kita banyak bersaksi apa yang kita alami. Kita lupa memberitakan bahwa engkau berdosa dan perlu bertobat. Nah mungkin ada yang berkata begini, enggak mungkin Pak Rian. Sekali kita ketemu, kita bisa memberitakan Injil. Saya dari kemarin, saya bergumul Bapak Ibu Saudara. Saya pengen kasih contoh diri saya, tapi kurang greget. Pasti Anda akan bilang, iya kayak Pak Rian sudah berlatih. Dan puji Tuhan, kemarin di Menara Doa itu saya diberkati dengan khotbah dari Ibu Dana. Makasih Ibu Dana. Ya, saya dikuatkan, diteguhkan lewat contoh ini. Saya bergumul, Tuhan belajar pada Yesus itu apa contohnya? Ibu Dana menyaksikan begini Bapak Ibu Saudara. Dia naik Gojek. Ada banyak kesaksian. Hanya pada satu percakapan awal, Yesus langsung diberitakan. Itu sangat-sangat bisa saya katakan. Dia baru naik, Gojek itu mesti bilang apa? Ibu orang Kristen ya. Singkat cerita, orang itu didoakan. Bahkan ada lagi. Makanya kalau ada orang bilang, gak mungkin Pak, kita baru bertemu langsung bisa bicarakan Injil. Anda perlu bertobat tentang hal itu. Pikiranmu perlu diubahkan. Gak mungkin Pak, kita baru kenal langsung bisa membicarakan tentang Yesus. Sangat-sangat bisa. Karena Yesus sendiri mencontohkan dalam setiap kesempatan. Dia bertemu dengan orang-orang yang tidak mengenal berita tentang Injil. Tentang keselamatan. Yesus langsung membicarakan tentang keselamatan itu.
Rasul-rasul dan murid-murid, bahkan Paulus, ketika dia ada di Asia Kecil, ketemu Ibu Lydia, dia nggak ngomong gini, penjual kainnya, saya ini pembuat tenda, kayaknya cocok kalau kain itu. Enggak Bapak Ibu Saudara. Paulus langsung masuk kepada berita Injil. Sehingga tuaian terjadi di Asia Kecil. Karena ada Injil diberitakan. Makanya kalau kita hari-hari ini ketemu orang, terlalu banyak kesaksian dengan apa yang kita alami, kita lupa memberitakan bahwa Yesus mengasihi orang berdosa, mengampuni hidupmu, maka sesungguhnya kita tidak pernah memberitakan Injil. Karena Injil selalu berkaitan dengan keselamatan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga yang menjadi kekuatan Injil pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Injil keselamatan adalah kabar baik. Namun Injil bukan berita yang menggembirakan bagi dunia yang penuh dosa. Itu sebabnya kita perlu bergantung kepada Roh Kudus dan belajar kepada Yesus agar tetap teguh sebagai pemberita Injil. Dominus omnium dedit, apostolis suis potestatem evangelii, soli Deo gloria. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita.